Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Hafia dengan NIM 238411075, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 3B. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah mengenai pentingnya saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah mengenai pentingnya saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saling tolong-menolong adalah salah satu nilai luhur yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas pada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa saling tolong-menolong harus dilakukan dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan pelanggaran. Dalam konteks ini, tolong-menolong berarti membantu satu sama lain dalam hal-hal yang mendatangkan kemanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa saling tolong-menolong sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Saling tolong-menolong adalah salah satu cara untuk mempererat hubungan antara sesama muslim. Ketika kita membantu orang lain, kita menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kita terhadap mereka. Hal ini akan memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Dengan saling tolong-menolong, kita belajar untuk merasakan dan memahami kondisi orang lain. Rasa empati kepedulian ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang peka terhadap Tuhan dan kesulitan orang lain. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari iman. Dengan membantu orang lain,
kita juga menciptakan rasa empati dan kepedulian yang mendalam dalam diri kita. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bantuan yang kita berikan kepada orang lain, baik berupa materi, tenaga, maupun doa, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita dapatkan dari amal ini juga akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara kita dapat menerapkan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita dapat membantu tetangga, saudara, atau teman yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mereka dalam pekerjaan rumah, memberikan informasi yang berguna atau memberikan dukungan moral. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, atau bantuan bencana adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang sangat bermanfaat. Melalui kegiatan ini kita bisa membantu mereka yang membutuhkan dan mempererat hubungan sosial di masyarakat. Tolong-menolong tidak hanya berupa bantuan fisik atau materi, tetapi juga dukungan emosional. Oleh karena itu, cara yang ketiga, kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau stres adalah bentuk tolong-menolong yang sangat berarti. Yang terakhir, jika kita memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat membantu orang lain, jangan ragu untuk memberikan nasihat atau arahan yang bermanfaat. Nasihat yang baik dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa saling tolong-menolong adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Dengan saling membantu dan mendukung satu sama lain, kita tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tapi juga mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.